Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung di setiap Selasa pagi ini, yaitu Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir di studio, meluangkan waktunya untuk kita semua, memberikan faedah-faedah yang insya Allah bermanfaat dari pembahasan buku tersebut. Pembahasan kali ini yaitu bab mengenai media yang akan disampaikan dari bab buku tersebut, yaitu Tarbiyah Jinsiyah. Dan bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bergabung bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita dapat bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin waspada terhadap media. Ya, salah satu perkembangan IT yang paling menonjol dan terlihat adalah kemunculan gadget atau smartphone, ya, yang hari ini sudah sangat terjangkau. Bukan lagi barang mewah, bukan lagi sesuatu yang mahal, tapi sangat murah dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan kecanggihannya makin hari makin bertambah, ya. Perubahan pada model dan kecanggihannya selalu berbeda-beda setiap waktu. Ya, saat ini gadget ataupun smartphone merupakan alat elektronik yang sangat pokok digunakan, terutama untuk komunikasi dan sharing informasi, bertukar informasi. Nah, seiring berjalannya waktu, item-item gadget semakin berkembang pesat dan banyak macam-macamnya dan semakin beragam. Hari ini hampir semua orang akrab dengan media sosial atau medsos yang semakin banyak pilihannya. Ya, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ya, TikTok dan lain sebagainya. Ya. Dan banyak lagi ya di luar sana. Dan akhirnya media sosial mampu membuat banyak perubahan pada diri seseorang, baik kepribadian, tingkat kepercayaan diri, kecerdasan, perilaku sosial, ya, dan lain-lain. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat juga,
yaitu sebagai alat komunikasi di antara manusia yang berjarak ratusan kilometer, menjadi media bisnis, media belajar, dan lain sebagainya. Itu dua sisi yang ada pada media sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga memberikan atau membawa dampak yang negatif ya dalam kehidupan manusia. Nah, pada sebagian kasus, para orang tua memberikan keleluasaan ya, kebebasan ya kepada anak-anaknya untuk bermain gadget ya atau bermedsos. Bahkan ada orang tua yang memberikan berbagai macam video untuk menarik perhatian anak agar tidak mempersulit atau mengganggu pekerjaan mereka. Sekarang anak rewel, solusinya gampang, dikasih gadget, tenang. Nah, dengan memberikan tontonan misalnya ataupun game, mainan, ya permainan, dan para orang tua beranggapan itu dapat mengontrol anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Mungkin pemikirannya seperti itu. Kita hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit. Anak di rumah dikasih gadget, dia larut hanyut dalam gadgetnya. Dilepas keluar, ya banyak sekali ancaman di luar sana, ya lingkungan, pergaulan yang ya mengerikan juga, ya tidak sepenuhnya aman, ya. Nah, jadi berada di antara dua pilihan yang sulit, macam makan buah si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu, ya. Anak dilepas keluar, lingkungan di luar sana juga tidak kalah buasnya, ya dikasih gadget, ditahan di rumah tanpa diberi apa-apa, ini juga akan merepotkan. Akhirnya supaya menenangkan anak di dalam rumah dikasihlah gadget. Ternyata gadget juga nggak sepenuhnya aman. Ketika benda itu ada di tangan anak, justru dia menjadi lebih leluasa untuk berselancar di dunia maya, dunia tanpa batas, ya, dunia yang nggak jelas batasnya. Anak bisa kemana-mana dan bisa lihat apa saja. Mungkin kalau dia dilepas keluar rumah tidak seliar dia bermain gadget atau bermain media sosial. Dua-duanya membawa ancaman bagi anak. Ya, nah jadi orang tua hari ini berada di antara dua pilihan yang sulit itu. Ya, sebagian orang tua, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, beranggapan bahwa cara untuk mengendalikan anak agar tidak bermain jauh-jauh dari rumah adalah dikasih gadget, ya tidak memberantaki rumah, tidak berbuat ulah di rumah, ya minimal dia tidak keliaran kesana kemari di luar rumah, yang kadang-kadang juga ini membuat banyak masalah. Nah, akibatnya anak kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya cenderung menjadi pribadi yang introvert, lebih sering bermalas-malasan di rumah, ya, dan kurang bisa bergaul ya dengan lingkungan sekitarnya, ya. Nah, demikian karena dia kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, jika anak sejak usia dini sudah diberikan stimulasi melalui media, ya, layar cyber, maka akan memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya. Ya, otak anak bisa mengecil, ya, terkungkung, ya, dan mati kreasi. Ya, dia tidak mampu menalar lebih jauh, ya, karena dia berhadapan dengan layar screen-nya, gadgetnya, ya. Nah, demikian, ya. Nah, ini memberikan pengaruh buruk pada perkembangan otaknya. Sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa bayi yang diberi gizi dengan baik, ya, dibiarkan bermain, punya teman bermain, ya, dan permainan-permainan yang sifatnya fisikal, ya, fisik, ya, bergerak, ya, nah akan memberikan pengaruh yang sangat baik pada otak, ya, kecerdasannya meningkat, ya, dan juga ketangkasannya juga meningkat. Nah, adapun anak yang ditahan, dikurung di rumah dengan diberikan gadget atau smartphone dan sejenisnya,
ya cenderung ya tidak punya kreativitas, malas dan tidak punya kecerdasan sosial, ya, dan tidak cenderung tidak sabar ataupun tidak bisa berhadapan dengan manusia. Nah, demikian. Jadi sebagian pakar pendidikan menjelaskan bahwa memberikan stimulus berupa video, tontonan maksudnya ya, pada anak usia dini memberikan banyak dampak yang dapat terjadi di kemudian hari, terutama pada perkembangan komunikasi interpersonal anak. Ya, di mana anak usia dini asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Ini yang normal ya. Nah, namun dengan adanya gadget yang diberikan bisa membuat anak malas, ya, mager istilah sekarang, ya, untuk bermain di luar rumah atau memilih bermain bersama teman-temannya di luar, dan cenderung lebih memilih untuk ya nonton di rumah, ya. Nah, demikian. Ya, dulu ancamannya televisi, anak berjam-jam di depan televisi, ya. Nah, sekarang mungkin televisi bukan jadi ancaman lagi karena anak juga nggak minat juga nonton TV, ya. Anak lebih senang nonton gadgetnya atau nonton smartphone-nya, ya, YouTube dan sejenisnya, di mana itu lebih bebas bagi dia, ya, nggak dibatasi, karena itu kan media, kalau TV kan media satu arah, ya, hanya dicekoki apa yang ditayangkan, ya. Nah, itu aja sudah memberikan pengaruh yang ya, buruk pada anak, ya, terutama pada otaknya. Bagaimana dengan media dua arah yang dia bisa berinteraksi, ya? Itulah dunia maya hari ini, ya, dunia media sosial, ya, game, YouTube, tontonan, ya, yang dia bisa pilih, yang dia bisa tonton kapan saja. Dia bisa berhentikan, dia bisa cepatkan, dia bisa lambatkan, dia bisa majukan, dia bisa mundurkan. Kendali ada di tangan dia. Ini sangat menarik, ya. Maka hari ini aja TV sudah berubah, ya, bertransformasi menjadi smart TV yang mungkin hampir mirip-mirip fungsinya dengan handphone, ya, sebagai alat entertainment, ya, yang menonton punya kendali untuk memilih apa yang ditontonnya. Dan ini membuat mereka bertambah mager, ya, bertambah malas, ya, bisa tahan betah berjam-jam di depan, ya, smart TV-nya ataupun di depan gadgetnya, ya. Bahkan anak-anak sekarang, ya, banyak yang begadang bukan nonton TV, tapi ya bermain media sosial, bahkan sampai pagi, nggak terasa. Banyak orang tua mengeluh anaknya susah sholat subuh, dibangunkan nggak mau bangun. Bukan anak itu doyan tidur ternyata, atau lebih suka tidur, atau kebanyakan tidur. Tapi ternyata dia kurang tidur. Kenapa? Karena malam dia bukan tidur, tapi dia bermain gadgetnya. Ya, itu kalau tidak dikontrol oleh para orang tua. Ya, nah ternyata anaknya semalaman main gadget. Kadang-kadang jam 3, jam 4 baru tidur. Ya, ketika mungkin gadgetnya sudah habis baterai, ataupun sudah lowbat, atau ya sudah nggak mampu lagi, ya, sudah nggak kuasa menahan ngantuknya lagi, baru dia tidur. Jam segitu baru tidur, ya bayangkan aja bagaimana kondisinya jika dia dibangunkan sholat subuh yang jaraknya cuma 1 jam kurang dari dia tidur. Ya wajar aja kalau anak-anak itu susah dibanguni subuh. Seperti itulah kondisinya kalau tidak dikendalikan, dikontrol, diawasi oleh orang tuanya. Ya, nah demikian, ya. Nah, mungkin kondisinya berbeda dengan di pondok. Mungkin ketika dia di pondok kan dia kena aturan, ya, ada jam tidur, dan dia tidak bebas bermain gadget. Ya, banyak orang tua mengeluh, anak saya di pondok laporannya sholat subuhnya tepat waktu, gak pernah telat dan lain sebagainya, ya. Tapi begitu pulang ke rumah liburan berantakan semuanya. Ya, masalahnya adalah lemahnya pendidikan di dalam rumah, ya. Nah, kalau di sekolah dia kena aturan. Jadi sebenarnya itulah aslinya, ya. Ya, aslinya bukan ketika dia berada di pondok. Itu bayangannya aja itu. Itu cuma kita katakan bayangan dia. Aslinya dia, lihatlah dia di rumah bagaimana. Itulah aslinya.
ya, karena dia di pondok mungkin dia kena aturan, ya, kena peraturan ini dan itu, kena sanksi ini dan itu, nggak keluar aslinya, ya, aslinya bagaimana, ya, ketika dia pulang ke rumah, begitulah aslinya, gitulah nanti yang akan dia jalani setelah dia keluar dari pondok, karena dia nggak lama berada di pondok itu, nggak selamanya dia berada di pondok. Dia akan keluar dari pondok itu, dia akan lepas dari ikatan peraturan-peraturan itu. Nah, bagaimana jika dia sudah lepas dari ikatan peraturan yang ada di pondok atau di sekolah? Nah, itulah aslinya. Maka banyak anak-anak yang di pondok, keluar pondok, nggak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Karena waktu di pondok tidak menggambarkan bagaimana jati diri aslinya, bagaimana dia sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, ini yang harus jadi perhatian daripada orang tua, ya, bahwa pendidikan rumah itu adalah tulang punggung. Itulah yang menjadi gambaran nyata dari kepribadian anak. Ya, nah demikian. Jadi tidak usah mengeluh, oh anak saya kalau di pondok laporannya bagus-bagus. Nah begitu pulang ke rumah, wah. Kemudian yang lucunya adalah yang disalahkan pondoknya, ya, sekolahnya. Padahal yang berantakan itu adalah pendidikan di dalam rumah. Ditambah lagi hari ini kadang-kadang nggak ada koordinasi antara pendidikan di rumah dan di sekolah, nggak nyambung juga, ya. Apalagi mindset orang tuanya itu ya menitipkan anak ke sekolah, ya, sementara tidak ada sama sekali pendidikan dari rumah, lalu mengandalkan hanya ya pendidikan yang ada di sekolah. Ini tidak berjalan dengan model seperti ini, ya. Nah demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Dan anak usia dini memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian rangsangan. Ya, nah pada masa ini anak mengalami masa keemasan atau disebut juga the golden age, yang merupakan suatu masa di mana anak mulai peka dan sensitif untuk menerima ya berbagai stimulan, rangsangan-rangsangan. Nah, usia emas ini ditandai dengan berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel saraf otak, ya, yang akan mulai berfungsi secara optimal, ya, mulai berfungsi secara optimal, ya, sel-sel otak itu. Nah, jadi ini adalah aspek yang akan mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak ini selanjutnya sampai dewasa. Ya, meliputi aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Dan ketika anak di masa ini, di masa the golden age ini, anak akan menjadi peniru yang handal, peniru ulung, ya, mereka lebih cerdas dan tanggap dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Semua informasi yang mereka serap, ya, itu dengan cepat akan menjadi dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Ya, nah pada aspek kecerdasan, anak usia dini dapat diberikan stimulus dengan alat dan media bermain yang tepat. Ya, berikan rangsangan-rangsangan ya kepada anak sehingga arahnya positif, ya. Nah, demikian. Hal ini dilakukan karena ya mampu membantu anak dalam mengatur kecerdasan otaknya, ya, mengolah sesuatu dengan otaknya atau dengan pikirannya, ya. Dan tentunya ya ini adalah tugas pendidiknya, ya. Terutama ya orang tua di rumah dan ya juga guru di sekolah. Tapi kita harus maklum kondisi di sekolah bagaimana. Banyak anak di sana, bukan anak kita saja. Apalagi sekolah yang muridnya ribuan gitu ya, apa tertangani ya. Ya mungkin kalau kita pilih sekolah yang muridnya nggak banyak ya pasti mahal, ya. Nah demikian, biasanya seperti itu, ya. Jadi ya memang yang paling bisa diandalkan adalah ya guru di rumah, yaitu orang tua, ya. Nah demikian.
Jadi ya memang harus dikendalikan apa yang mereka saksikan, yang mereka tonton, ya apa namanya media interaksi mereka harus diawasi ya. Nah, dengan demikian itu bisa kita katakan ya tertuntun dengan baik ya. Nah, sehingga itu semua menjadi kita katakan semacam konstruksi bangunan yang membangun kepribadian anak itu menjadi seorang yang lebih positif ya. Nah, baik itu secara duniawi maupun ya secara agama ya. Nah, misalnya ya kita katakan kecerdasan spiritualnya ya beda ya, anak yang terdidik sholatnya dengan anak yang sekedar sholat saja. Anak baca Quran aja berbeda-beda walaupun sama-sama anak-anak. Ya, ada yang baca Quran itu ya sudah mengarah kepada tadabbur. Ada anak yang baca Quran ya sekedar enjoy saja, fun saja, ya, hiburan saja bagi dia. Ya, sementara kan interaksi kita dengan Al-Quran kan bukan hanya sekedar kita lantunkan, kita lagu-lagukan, kita liuk-liukkan bacaannya, ya. Nah, tapi kan sebagian anak ada yang interaksinya dengan Al-Quran, kita tahu dia punya ketertarikan untuk mendalami, untuk mentadabburi, yang mana itu merupakan inti dari interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, itu baca Al-Quran, ya, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu kecerdasan spiritual namanya. Ya, beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Antara anak yang diarahkan, diasah, diasih dengan anak yang dibiarkan aja. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama baca Quran. Ya, nah, walaupun sama-sama nuntut ilmu. Ya, ada anak yang ya nuntut ilmu juga dia. Ya, ada anak yang lain juga nuntut ilmu. Tapi beda, ya, kita katakan kita katakan kesadarannya ya untuk menuntut ilmu berbeda. Ada yang sekedar ya untuk melaksanakan perintah orang tua aja, ya, supaya orang tua nggak marah, ya. Nah, supaya dapat pujian dari orang tuanya, ya. Nah, ada anak yang memang belajar itu ada tujuannya dia, ya. Nah, ada nampak ya kita katakan perkembangannya, ya. Arahnya, jalannya, alurnya dia menuntut ilmu sudah nampak terlihat dari kecil, ya. Nah, seperti itu para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini semua tergantung kepada pendidiknya tentunya. Bagaimana mengawal pendidikan anak ini? Ya, kita sudah bicara tentang masalah bakat, ya, bagaimana mengasah bakat anak, mengarahkannya dan kita katakan mengembangkannya. Ya, sehingga menjadi sesuatu ya tidak tersia-siakan. Ya, mana yang kita katakan bakat yang perlu diarahkan kepada hal yang positif, ya, karena bakat itu netral sifatnya. Teknologi aja netral sifatnya. Ya, tergantung yang pegang, ya. Demikian juga bakat, ya, tergantung pendidiknya mau diarahkan kemana. Ya, bakat yang baik bisa jadi negatif, ya, kalau diarahkan kepada yang negatif. Bakat yang pada dasarnya baik, ya, bakat yang pada dasarnya mungkin ini ya berpotensi negatif bisa mengarah kepada positif. Ya, jadi bakat itu sifatnya netral, ya, tergantung pendidiknya bagaimana mengarahkan bakat anak. Nah, seperti itu. Jadi anak yang dengan pengawalan pendidikan yang baik, ya, dia akan mengarah kepada ya arah yang benar. Tapi kalau tidak, ya dia akan menjadi seperti tanaman liar. Bukan tidak besar, ya besar, cuma liar. Ya nggak bisa dikendalikan, ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi hati-hati dengan media, waspadai media. Kita bukan anti media, artinya mengharamkan hal-hal itu, ya, karena tadi kita sebutkan yang namanya teknologi itu netral. Ya, banyak juga orang yang dapat manfaat dari media sosial, banyak. Ya, di beberapa negara, ya, misalnya TikTok itu digunakan sebagai media pembelajaran, ya, media pendidikan, ya, sharing informasi yang bermanfaat.
Tapi ya di tempat lain TikTok dijadikan sebagai untuk joget-joget kan begitu ya, untuk macam-macam, untuk ya yang negatif atau yang anfaedah ya. Nah, itu kan netral dia sifatnya. Tergantung kita manfaatkan untuk apa. Ya, sama seperti ya YouTube juga, ya Instagram dan lain sebagainya. Ya, kalau diarahkan kepada negatif ya bisa aja ya, sebagai alat untuk kejahatan juga bisa ya. Nah, tapi ya di sisi lain kita ya tidak bisa menafikan manfaatnya juga ya. Jadi nggak bisa kita salahkan teknologi. Kita nggak bisa menyalahkan teknologi, tapi harus kita waspadai. Dia seperti pisau bermata dua. Ya, bisa digunakan untuk kebaikan, banyak sekali manfaatnya. Nah, tapi ya ada ancaman di balik itu ya, yang harus diwaspadai. Wallahu alam bisawab. Apalagi ini berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, benda itu sudah ada di tangan mereka. Ya, nggak bisa dirampas lagi hari ini. Ya, nggak ada orang yang nggak kenal atau nggak tahu gadget hari ini, smartphone dan sejenisnya. Sudah di tangan semua orang, ya, dari yang kaya sampai yang miskin, dari tua sampai yang muda, laki-laki maupun wanita, ya, dewasa maupun kanak-kanak, semua lapisan. Ya, jadi nggak bisa kita enyahkan dia dari kehidupan kita, ya. Nah, satu waktu kelak, walaupun anak diproteksi dari gadget, satu waktu kelak benda itu akan sampai juga ke tangannya, ya. Nah, maka ini yang perlu dilatih, gimana anak itu pada akhirnya dia akan pegang gadget juga, ya, entah itu nanti di jenjang SMP atau SMA atau bahkan mungkin kuliah ya. Ada yang baru pegang gadget saat dia kuliah, ada yang pegang gadget saat dia sekolah menengah atas, SMA, ada yang SMP, bahkan ada yang nggak ada batas, dari SD, dari TK udah pegang gadget ya. Nah, demikian. Ya, satu waktu kelak benda itu akan ada di tangannya. Lalu gimana dia bisa dewasa ya? Dia bisa cerdas menggunakan alat itu, benda itu. Ya, lebih cerdas daripada alatnya ya. Nah, ini yang perlu dikawal oleh orang tua. Sehingga anak ngerti ini alat ini fungsinya untuk apa, ya, seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak dia akan tergilas menjadi korban ya kemajuan teknologi. Wallahu alam. Taib. Metode pembelajaran di dalam bab ini. Yang pertama adalah hendaknya kedua orang tua bisa menjadi contoh yang baik bagi anak, yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget, ya. Nah, jadi anak itu ketika lihat orang tuanya, oh ya, dia dapat bisa mengambil satu kesimpulan yang sederhana dan ringan bahwa ayah saya, ibu saya kalau pegang gadget itu untuk hal yang penting. Ya, karena dia dapati orang tuanya menggunakan gadget itu untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau orang tuanya ya hari-hari yang dilihat oleh anak main gadget, ya, di dapur main gadget, di kamar tidur main gadget, di ruang tamu main gadget, di dalam mobil main gadget. Itu yang dilihatnya dari ibunya misalnya. Ya, lalu gimana si ibu ini bisa ngomong, wah gadget itu bahaya? Anak nggak percaya. Ya, gimana pun orang tuanya ngomong, oh gadget itu bahaya, banyak keburukannya ini itu, tapi kenyataannya dia lihat, ya ayah dan ibunya nggak bisa lepas dari benda itu. Dia bingung gitu. Ini orang tua saya bilang bahaya, tapi tiap hari bahaya itu ada di tangannya. Ya, nah, nggak bisa lepas darinya. Ya, bagaimana anak bisa percaya dengan omongan orang tua atau guru atau siapapun lah. Ya, ketika dia ngomong seperti itu, tapi kenyataan yang dia lihat, ya benda itu selalu ada di tangan. Ya, selalu dibuka, selalu dilihat, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang diajak ngomong sama anaknya justru marah karena dia sedang asyik main gadget. Disuruh diusir anaknya, sana ganggu aja, nah, gitu ya. Lalu orang tuanya ngomong, wah hati-hati ya gadget bahaya itu. Gimana anak bisa percaya coba?
Ya, gimana anak bisa percaya dengan omongan orang tuanya begitu ya. Kalau seperti itu. Nah, anak kadang-kadang mengajak orang tuanya berinteraksi, justru orang tuanya marah karena merasa diganggu main gadgetnya. Ya, anak nggak akan mengerti sepenting apa kita main gadget itu. Itu nggak masuk dalam pikirannya. Wah, kita mungkin dalam hati berkata, wah saya ini main gadget penting saya ini. Ya, untuk cari nafkah. Dia nggak ngerti itu. Dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah benda itu ada di tangan kita, itu aja. Ya, nah demikian. Jadi ya kadang-kadang kita harus mengorbankan juga, terutama ketika di rumah ya bersama mereka, kumpul bersama keluarga. Singkirkanlah benda itu sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Ya, nah demikian. Beri waktu untuk mereka. Ya, nah demikian. Karena kalau tidak maka kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya, akan kehilangan keampuhannya. Ya, nah kata-kata kita akan berubah menjadi radio rusak ya di telinga anak. Ketika kita ngomong gadget itu bahaya, gadget itu buruk, macam-macam lah kita omongin dia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Apalagi pada usia 2 tahun pertama balita ya. Ya. Yang mana anak itu memang masih sangat kecil. Ya, maka hal ini tidak disarankan atau tidak direkomendasikan bagi anak di bawah usia 5 tahun, balita, bawah 5 tahun. Ya, nah demikian. Hal ini karena pada usia tersebut merupakan the golden age tadi, masa emas, yang mana semua sedang mengalami pertumbuhan, sensor motoriknya sedang tumbuh, ya. Kemudian kita katakan kecerdasan emosionalnya juga sedang terbangun. Nah, kalau itu kacau semuanya karena gadget, ya selesai. Ya, nah kita kan motoriknya bermasalah, kecerdasan emosionalnya hancur lebur ya. Nah, ya ini masa depannya suram nanti ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab ya. Nah, tapi ya kita lihat hari ini banyak juga orang tua yang anaknya balita itu sudah dikasih gadget, mainannya gadget. Nggak bisa lepas anaknya dari gadget. Kenapa? Karena itu bagi orang tua itu solusi untuk anaknya supaya nggak rewel, nggak ganggu orang tua. Ya, nah tanpa melihat bagaimana pengaruh buruknya terhadap anak. Ya, benda itu di tangan anak akan memberikan pengaruh yang sangat buruk. Itu dia tidak pikirkan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, saat anak yang ketiga ya, saat anak menginjak usia sekolah dasar dan ada tuntutan untuk menggunakan gadget, maka berikanlah pembekalan dan pendampingan. Jangan dibiarkan. Ya, harus kita katakan diberi pembekalan, pendampingan, pengarahan, diawasi. Ya, jangan dibiarkan saja begitu ya, dengan alasan untuk kepentingan belajar. Ya, karena tidak sepenuhnya benda itu dipakai untuk kepentingan belajar. Ya, karena lebih kental nuansa entertainmentnya itu benda daripada untuk edukasi ya. Nah, jadi nggak bisa kita biarkan lepas begitu saja ya, diawasi juga ya. Nah, kadang-kadang dia pakai untuk belajar hanya beberapa menit, selebihnya main game, nonton YouTube dan lain sebagainya ya. Ya, jadi ya perlu didampingi dan diberi pembekalan. Dan jangan sampai berlebihan, artinya dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, ya maka pengaruh buruknya pada kerja otak tidak main-main ya, ataupun akan sangat besar pengaruhnya terhadap ya kita katakan kerja otaknya ya. Nah, memang belum waktunya benda itu ada di tangannya, tapi karena ya kemarin ada masa COVID ya, terpaksa kita katakan belajarnya online ya, dari rumah, belajar dari rumah ya, hingga mau nggak mau benda itu ada di tangan mereka, tapi batasi saja ya, dibatasi supaya dia juga merasa wah ada batasnya begitu ya. Karena sebagian anak merasa main gadget itu nggak ada batasnya, ya nggak ada batasnya. Ya, jadi ya kesankan bahwa ini benda terbatas, ada batasnya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Yang ketiga, yang keempat, afwan, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget. Kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Mungkin ada beberapa cara, misalnya ada kita katakan quality time di rumah, yang mana semua nggak pegang gadget, ya disepakati bersama, ya, misalnya dari jam tertentu sampai jam tertentu, ya tidak ada gadget. Nah, ya kemudian yang paling penting adalah gadget ini jangan menjadi barang privasi. Ya, nah, itu juga salah satu cara mungkin yang sangat efektif. Jangan jadi benda yang sifatnya privasi. Ya, handphone siapa saja, mau itu handphone orang tua, ayah, bunda, anak, ya tidak dijadikan sebagai alat privasi. Karena ini akan lebih mudah untuk mengontrol anak. Ya, sebagian orang tua ya memberikan contoh yang seperti itu, yaitu apa? Ya gadgetnya jadi barang privasi, nggak boleh dibuka, marah kalau misalnya istrinya ataupun anaknya membuka handphonenya, gadgetnya. Ya, lalu anak mengambil sikap yang sama. Dia juga nggak mau marah-marah sama orang tuanya kalau orang tuanya membuka handphonenya. Ya, anak remaja nih terutama. Ya demikian juga si istri marah kalau suaminya ya buka handphonenya. Jadi benda itu menjadi barang privasi, dan ini berpotensi buruk, ya. Karena sifat dosa itu adalah wa karihta ayattali alaihin nas. Engkau tidak suka orang lain tahu. Ya, benda itu berpotensi menjadi sumber dosa kalau dirahasiakan. Ya, karena dosa itu sifatnya rahasia, ya. Nah, jadi ini menutup kemungkinan, ya, menutup peluang istilahnya. Ya, seperti itu. Dan di satu sisi, ya kita akan menjadi lebih mudah mengontrol kegiatan anak di dunia maya. Kegiatannya di gadgetnya, di smartphone-nya, apa saja kegiatannya. Karena itu bukan barang privasi. Kita bisa lihat, oh dia buka ini, dia ke sini, dia berselancar ke sini, ya. Ya, dia buka situs ini, ya. Dia nonton ini, ya itu bisa kita awasi. Ya, nah tapi ya beri rasa keadilan bahwa handphone kita juga bukan barang privasi juga. Ya, nah artinya ya, dia bisa lihat, dia bisa buka begitu, walaupun tidak semua dia buka, ya. Nah, paling galeri kan begitu, ya. Tapi hal yang penting kan misalnya apa namanya m-banking atau segala kan nggak bisa dia buka. Ya tapi ya handphone itu bisa dia lihat, ya. Oh, si ayah nonton apa, si ibu nonton apa, ya. Anak juga tahu, ya. Jadi ada rasa keadilan di situ. Tapi kalau nggak adil, ya, orang tua memproteksi, ibu memproteksi, ayah memproteksi, kemudian anak diminta, ditodong untuk membuka gadgetnya untuk orang tua. Dia merasa nggak adil aja gitu, ya. Nah, ya rasa keadilan itu perlu dihadirkan. Kalau enggak, ya dia akan sembunyi-sembunyi juga begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, lalu yang ke-6, ya, biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik. Ya, kegiatan fisik untuk melatih sensor motoriknya. Ya, nah, jangan menjadi anak yang mager, dibiarkan mager. Anak zaman sekarang, ya, kalau misalnya turun hujan, disuruh mandi hujan, nggak mau dia. Dia lebih milih masuk kamar, tarik selimut, hidupkan AC, main gadget. Kalau dulu, ya zaman-zaman kita dulu, ya, kalau sudah turun hujan itu curi-curi untuk bisa mandi hujan. Malah dimarahi sama orang tua, ya. Kalau kita mandi hujan, padahal kita seneng kali mandi hujan. Dulu, ya, dulu. Anak sekarang nggak. Hujan itu nggak menarik bagi dia. Ya, nah padahal kan ada juga, ya, anjurannya itu mandi hujan, ya. Ya, tapi anak sekarang, ya, jarang kita lihat anak sekarang tuh mandi hujan. Ya, main layang-layang, kejar-kejaran, kejar layang-layang dan lain sebagainya, main patuk lele, main peta umpet, dan jarang kita lihat lagi. Ya. Nah, mereka lebih asyik, ya, mungkin main PS di rumah, main game bola, bukan main bola di lapangan, tapi main bola di layar screen-nya, ya, di handphonenya. Sehingga sensor motoriknya tidak terasa, sehingga motoriknya pun bermasalah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia jadi anak yang mager. Nah, kalau mager itu, tahu sendirilah apa yang akan
terjadi ya bagi orang terhadap atas orang yang mager, yaitu banyaknya penyakit, berpotensi memunculkan banyak penyakit. Maka jangan heran kalau anak-anak itu sudah kena penyakit-penyakit orang dewasa, sudah kena serangan jantung di usia 30 tahun, ya sudah kita katakan kena ginjal di usia muda. Ya kadang-kadang kita bingung kenapa anak masih masih 20 tahunan sudah kena ginjal gitu ya. Ternyata apa ya, minumannya, ya gaya hidupnya, ya jarang minum air putih, mungkin minumannya soft drink melulu kan begitu ya. Nah, boba-boba melulu gitu ya. Minuman-minuman ya kekinian melulu. Udah itu mager, itu kombinasi maut itu udah. Ya, makanan yang junk food, kemudian ya gaya hidup yang mager, itu kombinasi maut udah. Kalau itu terjadi semenjak dia kanak-kanak, ya game over. Enggak tunggu tua ya untuk kena penyakit-penyakit orang tua. Ya, nah sekarang istilahnya gula darah, asam urat, kolesterol itu sudah kita katakan sudah menjadi pembicaraan di kalangan anak muda. Umur 30 tahun sudah bicara kolesterol, asam urat, gula darah. Ya, sudah bicara, bahkan ada yang sudah bicara osteoporosis, belum sampai 40 tahun lagi, masih 30 tahun sudah keropos tulangnya. Kenapa? Gaya hidup, pola makan, ya, gaya hidup yang tidak sehat, terutama mager, malas gerak. Kenapa? Karena tidak dilatih sensor motoriknya. Malas berolahraga, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi biasakan anak semenjak dini dengan kegiatan fisik, ya. Ajak dia berolahraga bersama, ya, berkegiatan bersama. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah yang sifatnya fisik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin demikian saja, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai waspada media. Diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulis langsung yaitu beliau, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, yang pertama ya kami ajukan Ustaz, ini ada berhubungan juga dan mungkin seperti tadi sudah dibahas cukup panjang. Ini pernyataan orang tua bahwa bagaimana Ustaz caranya supaya anak itu tidak terlalu dia untuk bermain gadget. Sementara saya mengakui ini orang tuanya, saya selaku orang tua sangat senang bermain gadget. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara gadget, nggak ada orang yang nggak pegang gadget hari ini. Masalahnya adalah apa yang bisa kita contoh positif yang bisa kita berikan kepada anak ya lakukan. Misalnya pembatasan, supaya anak ngerti aja bahwa benda itu nggak begitu primadona di tangan orang tuanya, gitulah. Misalnya di rumah nggak selalu pegang handphone, ya, dan macam tidak dipedulikan gitu, di apa aja gitu, ditaruh aja gitu, nggak dilihat, nggak dipegang kan gitu ya. Nah, jadi itu kan dilihat oleh anak. Oh, orang tua saya nggak begitu minat sama handphone kan gitu ya. Di rumah itu geletak gitu aja gitu, nggak dipegang-pegang kan gitu ya. Nah, itu kan contoh kecil ya. Sehingga dia lihat itu, oh nggak begitu penting. Tapi kalau gitu anak ngelihat orang tua main gadget, diajak ngomong marah. Ya karena apa? Dia sedang asik main gadget. Malah diusir lagi anaknya, hus gitu. Ya gimana anak mau dapat dia kita katakan pandangan yang positif tentang handphone, tentang gadget ya. Jika yang dia lihat seperti itu di rumah ya. Nah, sekali lagi ya, kondisi anak di sekolah itu nggak jadi ukuran karena di situ ada peraturan. Anak terikat dengan aturan. Sehingga itu tidak menjadi gambaran yang asli ya kita katakan ya tentang anak ini.
Ya, itu bukan gambaran sebenarnya. Kalau mau tahu gambaran sebenarnya, ya coba lihat bagaimana ketika dia pulang ke rumah. Itulah gambaran aslinya sebenarnya ya. Nah, di sekolah kan ada aturan. Ya, jadi kadang-kadang orang tua karena orang tua nggak mau salah ya, wah, yang disalahkan pondoknya gitu ya. Oh ini gimana nih ya? Pondok pun kasih laporan. Oh, waktu di pondok dia baik-baik saja, memang betul. Ya karena masalahnya ada di rumah, ya pendidikan rumah yang berantakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Orang tua kan kebanyakan apalagi yang mentalnya penitip ya, dia inginkan anaknya pulang dari pondok udah jadi gitu ya. Ya udah jadi gitu ya. Karena dia dapat laporan kayaknya udah jadi itu. Di pondok enggak. Itu bukan ukuran sebenarnya. Kondisi anak di pondok belum ukuran yang sebenarnya, ya. Itu bukan kita katakan patokan yang sebenarnya, ya. Itu bukan aslinya. Aslinya gimana nanti dia pulang ke rumah. Itu aslinya begitulah dia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk yang bertanya, yaitu Cecep, Bapak Cecep. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustadz, bagaimana penilaiannya jika kita sebagai orang tua membiarkan anak bermain medsos, yaitu anak remaja? Maksudnya dia sering membuat konten dan dia mengupload kadang-kadang kegiatan sehari-harinya dan kadang-kadang konten yang lainnya. Dengan alasan katanya ini sebagai promosi value dirinya untuk orang lain. Itu makanya perlu diawasi ya, arahnya kemana gitu ya. Perlu pengawasan, pendampingan. Ya mungkin dia beralasan seperti itu. Mungkin benar, ada benarnya kan begitu ya. Cuma arahnya kemana, positif atau negatif. Ya kalau cuma sekedar ya pamer-pamer gitu aja untuk ya pansos istilahnya sekarang ya, nggak ada manfaat. Ya mungkin kita bisa batasi itu, kita bisa arahkan ke hal yang lain begitu ya. Tapi kalau kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya, misalnya kegiatan dakwah, kegiatan sekolah, kegiatan yang bisa menaikkan value dia kan begitu ya. Nah kualitas dia. Ya, itu mungkin kita perlu dukung, atau yang berkaitan dengan bakatnya misalnya ya, ya itu perlu kita dukung, ya kita asah ya, ya kita kembangkan. Nah demikian. Tapi kalau arahnya negatif, ini kayaknya cuma sekedar untuk pansos saja, ajang pamer aja yang nggak ada manfaatnya ya. Ya mungkin perlu kita arahkan, kita batasi ataupun kita hentikan kan begitu ya. Nah, kita arahkan kepada hal yang lebih baik, ya seperti itu. Itu yang kita sebutkan tadi ya, bahwa kegiatan anak bermedsos itu perlu didampingi dan diawasi. Nggak bisa kita lihat dari jauh aja, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung Ustaz ya. Iya. Bagaimana arahnya. Nah. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Alhamdulillah kami sebagai orang tua tidak memberikan gadget kepada anak-anak kami yang berusia SD ataupun SMP Ustadz. Namun kami berikan permainan, artinya seperti game watch ataupun PS. Apakah itu baik Ustadz? Iya, mungkin itu lebih mudah untuk mengawasinya ya, karena itu kan ya media satu arah ya. Artinya yang diberikan itulah yang dia lihat ya, tergantung apa kontennya kan begitu ya. Kontennya apa, apakah kontennya murni pendidikan atau ya ada campur hiburan, ada permainan, murni permainan ataupun ada nilai edukasinya, itu bisa kita tentukan karena dia media satu arah. Yang susah kan media dua arah seperti medsos atau ya yang dia bisa pilih kan begitu ya. Ya terhubung ke dunia maya ya, karena game kan nggak semuanya game online ya. Ada game online, ada yang nggak. Game online ini bahaya juga ya, ada di situ ancaman judi ya, ada ancaman, banyak sekali ancaman di situ ya. Nah demikian ya, jadi ya sekali lagi ya, dengan sangat terpaksa dan berat hati kita katakan hari ini mau nggak mau kita harus jadi kaum mendang-mending ya, bukan baik sekali ya kita anak itu main PS, main apa sih ya kan
nggak baik sekali lah. Banyak buruknya juga di situ, ya banyak negatifnya juga. Cuma kalau kita pilih mudarat yang lebih berat, lebih besar, ya lebih besar mudarat dia berselancar di dunia maya tanpa kita tahu jelas dia kemana, ya terlalu luas. Ya, nanti dia terlalu liar juga begitu ya. Kita nggak ngerti apa sih kegiatannya di situ gitu. Ada yang ya kita katakan ya akhwat-akhwat yang ya berkegiatan di medsosnya luar biasa begitu ya, macam-macam begitu. Ya, yang nggak terkontrol sama sekali. Ya mending kalau kita bicara mending ya, mending media satu arah itu ya yang bisa kita kendalikan ya, game misalnya. Ya kita bisa kasih game yang kita rekomendasikan, yang kita berikan terbatas di situ aja. Ya, nah asalkan tidak terhubung ke dunia maya aja lah. Ya, karena kalau terhubung ke dunia maya banyak sekali ancamannya, terutama ancaman judi online melalui game. Ya, nah demikian. Ya macam-macam. Ya melalui game itu, game kadang-kadang bisa jadi kedok saja begitu ya. Kedok prostitusi, kedok judi dan lain sebagainya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi memang agak repot hari ini. Butuh ya kita katakan kewaspadaan dan keseriusan dari orang tua hari ini ya. Mengawal anak-anak ini. Ya memang harus kita katakan sungguh-sungguh dan serius ya mengawalnya begitu ya, tarik ulurnya gitu ya, harus pinter-pinter tarik ulurnya ya. Nah demikian ya, kita pernah nyampaikan di sini ya, seorang ulama ya, Yunus bin Abdillah namanya, Abu Abdillah Yunus bin Abdillah, yang dapat laporan dari seorang bahwa anaknya main burung. Ya, wahai imam, ini seorang ulama, imam lagi ya, anakmu bermain burung, gitu. Dapat laporan dari orang-orang, ya melaporkan anaknya main burung. Ya kalau sekarang main game lah ya, bapaknya ya, perumpamaannya ya. Anakmu main burung itu. Apa jawaban Abu Abdillah, Yunus bin Abdillah? Biar aja lah, mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah. Ini kan mendang-mending namanya ya. Dan mending daripada dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah yang hidup di zaman itu, lebih repot lagi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita katakan dengan berat hati ya, kita katakan hari ini ya, mau nggak mau kita kadang-kadang harus jadi kaum mendang-mending juga. Ya karena melihat yang nggak bisa kita samakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain ya. Oh dia kok bisa, saya nggak bisa. Ya mungkin latar belakang lingkungannya berbeda ya. Nah maka kita sangat mengerti ya hari ini kenapa orang tua sangat kerepotan untuk ya mengontrol anaknya di dalam bergadget ataupun bermedia sosial atau berinteraksi dengan alat komunikasi yang namanya smartphone ini, gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi memang itu salah satu alternatif juga Ustaz ya. Iya, ya dia memilih akhafud dararain gitu. Ya betul. Itu bahasa mungkin bahasa yang lebih dimengerti adalah menjadi kaum mendang-mending gitu ya. Itu kan bahasa ilmiahnya, kaidah ilmiahnya ya, etika akhafud dararain ya. Iya, terima kasih banyak syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Baik, selanjutnya masih ada waktu Ustaz ya? Masih. Nah, ini ada pertanyaan dari Ummu Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Ya Ustaz, kami sebagai orang tua berusaha dengan tidak memberikan gadget kepada anak kami yang usia 4 tahun. Namun masih dominan sikapnya yang terasa seperti nakal, sampai salah satu dari kami sebagai orang tua itu kadang terucap walau hanya bercanda ataupun untuk mendidik saja, yaitu kamu titipkan ke panti asuhan saja ya. Apakah ucapan ini dapat dibenarkan Ustaz? Iya, kata-kata itu nggak perlu diucapkan juga. Ya. Nanti kamu dibuang ke pesantren, kamu ditaruh ini. Jadi ya banyak kali
hal buruk di situ, seolah-olah mengesankan yang namanya panti asuhan dan pesantren itu buruk, ya kan, tempat pembuangan jadinya, ya. Kesannya seperti itu kan, sebenarnya kan nggak seperti itu. Ya, tapi orang tua sendiri yang mengesankan bahwa tempat itu tempat macam sarang penyamun jadinya. Harus dibuang ke sana sebagai bentuk hukuman kayak penjara jadinya. Ya, jadi jangan memberikan ancaman-ancaman seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang orang tua sudah kayak kehabisan akal gitu ya, bagaimana menghadapi anaknya. Ya, di sini dituntut kesabaran namanya, ya. Nah, apalagi menghadapi anak-anak di usia-usia seperti itu. Ya, kita katakan basuta bawah 10 tahun. Ya, di mana ya kita harus banyak memaklumi kekurangan akalnya, ya, kekurangan akalnya, tingkah lakunya, ya, jangan terlalu kita ya kita tanggapi terlalu di bawah perasaan gitu ya, jadi baperan jadinya. Ya, namanya anak-anak kan begitu ya. Ya, kadang-kadang menjengkelkan, ya, namanya juga mereka belum punya kesadaran penuh kan begitu. Nah, tapi ya itu tadi, balita atau bawah 5 tahun itu belum waktunya dikasih gadget, ya. Apapun alasannya, ya sebaiknya benda itu jangan ada di tangannya gitu. Ya, di bawah 5 tahun. Ya, karena itu sangat buruk. Ya, pengaruhnya bagi ke perkembangan otak mereka, ya. Nah, demikian. Bahkan ya ini pernah kejadian anak itu sempat divonis autis sama orang tuanya karena terlalu hiperaktif. Anak yang dikasih gadget dari kecil, dari umur 2 tahun dia mainannya sudah gadget. Ya, akhirnya gimana? Ya, terjadi kekacauan dalam kita katakan fungsi otaknya. Dia bertingkah seperti seorang anak autis, ya, hiperaktif, lompat sana lompat sini, lari sana lari sini, ya, sehingga orang tuanya secara sepihak memvonisnya autis, padahal nggak autis ternyata, hanya karena pengaruh gadget aja bisa seperti itu, ya. Nah, bahaya gadget itu kepada anak-anak, ya, wallahu alam bisawab. Ya, pernah diuji, ya, seorang remaja dalam sebuah dokumenter, ya, film dokumenter, ya, The Social Dilemma. Seorang remaja disita gadgetnya selama sepekan. Sepekan aja dia tidak dikasih akses ke media sosial. Alatnya disita dari tangannya dan dia tidak dikasih akses untuk bermedia sosial, bermedsos. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah dia kejang-kejang seperti orang kena pengaruh narkoba. Itu pengaruh buruk terhadap otak anak. Dia kejang-kejang macam tidak sadarkan diri ataupun ya kesadarannya terganggu, ya, seperti seorang pecandu narkoba yang nggak dapat bahan itulah, ya. Kejang-kejang dia, begitu, kebingungan, ya, terganggu juga kecerdasan emosionalnya, menjadi orang yang sensitif, nggak marah dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya, ya, terhadap anak itu yang sudah dibiasakan dengan media sosial ataupun gadget, ya, kemudian itu disita dari tangannya. Itu dia bisa ngamuk, ya. Ngamuknya kadang-kadang ngeri, ya. Begitu. Ya, di beberapa kasus bisa sampai kepada, ya, kasus kriminal yang terjadi di Indonesia juga kan begitu, ya. Seorang anak yang harus berurusan dengan hukum begitu, ya. Ya, karena mengambil korban. Ya, karena ya itu tadi orang tuanya, ibunya membatasi anaknya bermain game online. Ya, dihapus lagi gamenya. Akhirnya dia memberontak. Begitulah dia. Sampai terjadilah kasus kriminal. Karena itu. Jadi nggak main-main itu. Ya. Sampai-sampai orang nggak percaya bahwa itu bisa dilakukan oleh seorang anak. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu, ya, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua di kesempatan pagi hari ini. Jazakallahu khair. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan juga pertemuan yang berkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja,
bab pembahasan mengenai waspada media yang ini sangat menarik sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua, ya, ilmu yang bermanfaat, dan kita terus termotivasi untuk bisa belajar terus ya, mengenai ilmu parenting ini, karena sangat penting demi anak-anak kita semua. Ya, demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,